kita malam hari ini, kita bisa buka bersama-sama di Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Nah, di slide sudah saya tampilkan juga. Mungkin betternya bacanya bergantian ya, supaya semuanya bisa mendengar. Kalau ada yang nggak bisa baca di slide mungkin. Mungkin Gwen bisa baca ayat 33. Markus 13 ayat 33, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. David ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jovindi Ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. John 36. Ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Oke, mungkin karena kebiasaan dari saya membawakannya itu selalu verse by verse, jadi saya akan mulai dari ayat 33. Dari ayat 33, di sini dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini versi Indonesianya sepertinya ada satu kata yang hilang. Ketika waktu saya coba pelajari yang versi King James Version, itu ada satu kata yang memang hilang. Ini yang versi Inggrisnya. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Nah, kalau di versi Inggrisnya, itu ada satu kata yang sudah saya bold warna kuning, itu kata pray yang hilang. Jadi ketika kita baca jangan lebih bagus, bukan jangan ya, lebih bagus kalau kita menggunakan beberapa translate dari Alkitab. Itu akan membantu agar supaya ketika kita membaca, kita mengetahui terjemahan aslinya seperti apa, dan kita juga menambah wawasan kita bahwa kata-kata apa yang dikurangi, kadang ada beberapa translate yang karena mungkin terjemahan baru atau terjemahan yang lain-lain itu sampai ada kata message yang hilang gitu. Kenapa saya sangat suka menggunakan yang versi Inggris? Karena itu ada kata pray. Karena pray itu adalah satu hal yang sangat powerful menurut saya. Kita bisa baca di ayat di Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam tentang cerita dari Markus ini, kita akan coba kembali di Markus pasal 13 ini. Kalau kita lihat di Alkitab bersama-sama yang kita mungkin lagi buka Bible-nya kita, Alkitabnya kita, di pasal 13 itu dikatakan paling atas, itu khotbah tentang akhir zaman. Nah, kapan hal ini terjadi dari nasihat supaya berjaga-jaga ini? Nasihat supaya berjaga-jaga ini itu Tuhan pada saat itu ketika bersama dengan murid-muridnya, kalau kita baca di Markus pasal 13 ayat 3, di situ dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Jadi ini adalah momen di mana ketika Yesus berkhotbah.
berkhotbah tentang akhir zaman kepada murid-muridnya yang sambil berhadapan dengan bait Allah di atas Bukit Zaitun. Nah, dengan pemandangan yang begitu indah kan, dia seperti kebiasaannya selalu naik di atas bukit dan mulai berkhotbah. Nah, oke. Ayat 34. Perintahkan penunggu pintu. Penunggu pintu ini juga adalah bagi hamba-hamba ya. Dia adalah salah satu dari hamba. Tapi yang menjadi sangat spesial, hamba-hamba yang lain ini cuman ya secara general dijelaskan masing-masing dengan tugasnya. Tugasnya apa gitu. Tapi untuk satu hamba yang satu ini, itu tugasnya ketahuan gitu. Tugasnya yaitu penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Oke. Kalau kita baca bersama-sama, memerintahkan penunggu pintu. Ketika tuan rumah pergi, berarti ada satu penunggu pintu dan hamba-hamba yang lain sedang melakukan tugas-tugasnya di rumah. Ada yang di kebun, ada yang di dapur, ada yang di tempat ternak, dan sebagainya. Oke. Apa kata Alkitab menurut maksudnya tanggung jawab dari penunggu pintu? Bagaimana pentingnya penunggu pintu ini sampai seolah-olah sepertinya di sini satu kata penunggu pintu ini lebih dispesialkan dari yang lainnya. Kita bisa lihat di Yeskiel pasal 3 ayat 17. Yeskiel pasal 3 ayat 17 dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Kata penjaga di sini dalam bahasa Ibraninya itu savau. Ini bacanya ini savau ini. Yang artinya itu keep awake, to be watchful, wait for, dan look up. Penjaga pintu, dia nggak cuma jaga pintu, lihat pintunya, oh pintunya baik-baik saja, pintunya dimakan rayap, enggak seperti itu. Penjaga pintu ini, ketika dia berdiri di pintu, dia itu melihat keadaan sekeliling rumahnya, apa yang sedang terjadi di sekeliling rumahnya. Tentunya yang namanya rumah, pintu tidak mungkin hanya satu pintu keluar. Ada pintu di belakang, ada pintu di depan. Nah, yang kita tahu seperti itu kan. Dia berjaga-jaga melihat dari kejauhan, memantau apakah tuannya sudah pulang, ataukah mungkin ada tamu yang lain mau datang. Itu kan tugas dari penjaga pintu. Nah, saya punya satu ilustrasi, contohnya seorang pembantu. Pembantu ini diberitahukan sama tuannya supaya jangan lupa ya, kamu jaga rumah, nanti kalau ada orang suruh buka pintu, jangan dibuka. Oke, akhirnya si hambanya bilang, oke, ya, nanti saya akan jaga rumahnya. Nanti kalau ada orang, lihat-lihat, jangan dibuka. Nah, ketika itu juga, tuannya pergi membawa mobil. Waktu sepanjang perjalanan, tuannya ingat, ternyata ada barangnya yang ketinggalan di rumah. Dan akhirnya dia putar balik setir dan dia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia coba klakson itu, pintu, tin dari luar. Nggak dibuka-buka, nggak ada orang. Kemana ini? Akhirnya dia sampai turun dari mobil, dia ketok-ketok, dia buka pagar, dia ketok-ketok pintunya, nggak dibuka-buka. Dia bingung, kenapa? Kok nggak dibuka-buka? Sudah lama dia menunggu-nunggu nggak dibuka-buka, sekitar 1 jam. Akhirnya dia coba telepon di rumah. Dia telepon di rumah, terus diangkat sama hambanya. Halo?
Hambaku, kenapa kamu tidak buka pintu? Saya sudah di depan, sudah sejam dari tadi menunggu-nunggu, tapi kamu nggak mau buka-buka pintu. Kamu ada di mana? Terus si hambanya menjawab, saya lagi ada di rumah dari tadi. Lah, kenapa nggak dibuka pintu? Akhirnya ketika dia buka pintu, oh tunggu sebentar, saya buka pintu. Waktu dia buka pintu, dia bilang, tadi kan Tuhan bilang, kalau ada orang datang, siapapun itu mengetok pintu, jangan dibukain pintunya. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, itu ilustrasi singkatnya, penjaga pintu. Nah, selanjutnya, dari ayat yang lain, dikatakan di Ibrani pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau dari versi Ibrani ini menggunakan bahasa Yunani ya, yang tulisannya yaitu agrupneo, itu to be not sleep, berjaga-jaga atas jiwamu. Di sini menggunakan agrupneo yang tidak artinya tidak tidur, keep awake, to be watchful, dan careful. Ini memiliki arti yang hampir sama dengan yang Saul tadi. Saya juga mau bilang bahwa penjaga pintu ini adalah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk berjaga-jaga. Kita yang para leader di sini, kita yang mengerti akan firman Tuhan, kita yang belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita yang bertanggung jawab atas jiwa dari orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Terutama jiwa-jiwa yang ada di dalam satu rumah itu. Satu rumah ini adalah di mana lebih mengartikan sebagai di mana kita berada ya. Aku nggak bilang misalnya bumi, enggak. Aku lebih bilang di mana kita berada, disitulah kita berjaga-jaga atas jiwanya orang, atas jiwa siapapun yang kita dekati. Tanggung jawab kita yaitu kita follow up. Ketika kita berusaha untuk mengingatkan kepada orang-orang tentang kabar keselamatan, tentang kabar baik, tentang kabar kesehatan, apapun yang telah kita sampaikan kepada orang-orang agar supaya orang mengenal Kristus, saat itu juga kita sudah menjadi penjaga pintu. Karena saat itu juga kita adalah orang-orang yang mendoakan dari jiwa-jiwa ini. Lebih spesifik, selain pemimpin, ini bisa dikatakan juga sebagai orang tua kita. Orang tua kita yang berdiri teguh, mama kita yang berdiri teguh, berdoa untuk kita agar supaya jiwa kita tetap selamat, agar supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kalau menurut orang Israel yang sebelumnya pernah saya ceritakan, ketika anak sudah mulai berumur 7-10 tahun di Israel, mereka itu diwajibkan harus memiliki satu rabi. Dan untuk satu rabi atau satu guru, itu memiliki minimal 5-10 murid-murid yang harus mereka ajarkan setiap harinya. Apa yang mereka ajarkan yaitu tentang hukum Taurat, tentang firman Tuhan, tentang ajaran-ajaran yang dari ajaran nenek moyang sudah diberikan sampai saat ini. Nah, itu masih tetap berlaku untuk rabi-rabi. Biasanya ketika mereka berjalan, ketika mereka keluar, mereka ingin bertemu, mereka datang ke rabinya. Untuk, Rabi, aku pengen tanya tentang hal ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Tugas dari rabi ini atau guru, dialah yang berjaga-jaga atas jiwa dari murid-muridnya yang dia ajari setiap hari. Apakah ada 10 atau ada berapa, dia yang selalu mengajarkan kepada mereka hal-hal tentang kebaikan dan hal-hal keselamatan yang sudah diajarkan sejak dari nenek moyang mereka. Itulah tugas dari rabi. Oke. Next, kita langsung lanjut di berikutnya. Di ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah, di sini
Teman-teman bisa lihat semua, di sini saya kasih warna yang berbeda-beda. Ini adalah 4 pembagian waktu berdasarkan pembagian waktu jaga orang Romawi. Karena Markus di sini menulis berdasarkan waktu jaganya orang Romawi. Yang pada saat itu orang Yahudi sudah mulai menggunakan 4 jaga malam ini. Sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan oleh orang-orang Romawi. Kapan saja untuk pembagian 4 waktu ini saya jabarkan. Menjelang malam itu sekitar pukul 18 sampai 21 atau jam 6 ketika matahari mulai terbenam itu jam 6 sampai jam 21. Dan waktu tengah malam itu adalah pukul 21 sampai jam 12 malam. Dan larut malam itu dihitung jam 12 malam sampai pukul 3. Biasanya kalau kita yang tinggal di kampung atau kita tinggal di desa, itu ayam ini saat dimana ayam itu berkokok. Nah, kejadian yang sama ketika Petrus menyangkal Yesus itu adalah di waktu larut malam yang ini, di pukul yang 00, di antara 00 sampai 03 ini. Nah, pagi-pagi buta itu adalah pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Ini adalah pembagian waktu yang berdasarkan dari orang-orang Romawi. Dan juga ini biasanya pembagian waktunya itu diberikan dari setiap pembagian ini itu 3 jam. Karena itu penggolongannya seperti ini dari mereka. Dan perlu teman-teman ingat ya bersama, kalau di Israel itu malamnya lebih panjang daripada kita. Jadi mereka itu lebih lama gelap daripada kita. Kita kan lebih cepat terangnya. Kalau mereka itu lebih lama gelapnya daripada kita. Oke. Selanjutnya, ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Didapatinya sedang tidur. Kita sudah tahu bersama berapa kali Tuhan selalu mengutarakan kepada murid-muridnya. Dari versi-versi yang sebelumnya, dari versi Matius, versi Lukas, ataupun versi Yohanes. Bahkan kita udah tahu ketika sebelum kematian Yesus, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan juga mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang selalu Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya. Di sini saya garis besar, yang jangan kamu didapatinya sedang tidur, itu kita bisa lihat bersama-sama di Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ini adalah satu ayat yang sangat menarik ya, karena seorang tuan dia melayani hamba-hambanya. Bayangkan kalau kita yang punya pembantu di rumah, karena kita suruh pembantu kita untuk jaga-jaga, jangan tidur ya. Nanti siapa tahu aku mau datang dari bandara sekitar tengah malam, nggak tahu jam berapa tibanya. Pokoknya jangan sampai tidur, tetap standby supaya pas pulang nggak usah lama-lama langsung dibukain pagar dan sebagainya. Ternyata ketika sampai di rumah, dia dapati pembantunya ini nggak tidur. Pembantunya nggak tidur, langsung buka ini cepat sekali. Ya, karena udah merasa lelah, pembantunya harus tidur, harus mulai kembali lagi bekerja, melakukan aktivitas besok pagi seperti sedia kala. Jadi dia harus butuh jam istirahat yang pas. Nah, akhirnya bayangkan kita tiba-tiba langsung melayani dia. Kayak kita yang masakin makanannya, kita yang siapin semuanya. Kamu duduk di meja aja.
kamu duduk di meja, nanti aku yang layani, bikinin telur, bikinin makanan apa gitu, suruh dia makan, terus kita ngobrol bareng dia. Itu suatu hal yang sangat amazing gitu. Karena seorang tuan itu menganggap seperti ini buat hamba-hambanya. Apalagi di zamannya Yesus saat itu. Kalau melakukan hal ini sangat suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, dari sini aku juga mau kasih satu ilustrasi tentang seorang ayah dan seorang anak. Ada satu cerita di mana ketika anak ini bersekolah, ketika jam sudah menunjukkan jam pulang sekolah, 30 menit sebelum bel pulang sekolah, ayahnya itu sudah menunggu di parkiran sambil melihat ke arah pintu anak-anak sekolah itu mulai keluar. Dia sudah melihat anaknya lagi menunggu di depan gerbang, melihat keadaan anaknya, dia lagi lihat ya, karena dari ilustrasi ini anak itu tidak punya handphone, jadi dia lagi lihat-lihat, dia cari-cari. Belum datang, biasanya udah datang. Papanya sudah lihat, merhatiin dia, teman-temannya udah manggil-manggil, ayo bareng, nanti diantar pulang. Dia bilang, enggak, aku menunggu papa di sini. Tiba-tiba teman-teman yang lain datang, ayo main dulu sambil nunggu papa. Dia bilang, enggak, takutnya nanti pas papa datang, papa lihat, aku nggak ada di sini. Kalau seandainya papa lihat aku nggak ada, papa nanti pikirnya aku sudah diantar sama teman yang lain. Jadi nggak apa-apa, aku di sini saja. Kini dia tetap menunggu di situ sambil dia melihat teman-temannya sedang bermain di halaman. Beberapa kali teman-temannya memanggil-manggil dia, tapi dia tetap menolak, dia tidak mau. Sampai satpam ini, security, memanggil dia untuk berteduh di bawah pos polisi, di bawah pos satpam. Tapi dia bilang, enggak, nanti nggak kelihatan sama papa. Nah, dia tetap nggak mau. Dia bilang, ya udah panas loh di luar, nggak apa-apa di sini aja, nanti sampai papa datang. Sudah 30 menit, dia nunggu di situ sudah kepanasan. Papanya karena udah kasihan, papanya udah melihat dari jarak yang ya lumayan dekat dengan dia, tiba-tiba papanya memencet klakson, dan menurunkan kaca. Ayo pulang. Dan saat itu juga anaknya datang, papa dari mana saja? Aku sudah 30 menit menunggu di sini. Dia bilang gitu. Papa dari tadi di sini, nak. Papa dari tadi di sini memperhatikan kamu, apa yang kamu lakukan di situ. Dan anak ini terheran-heran. Papa tega bikin aku kayak seperti ini, sudah kepanasan menunggu papa. Enggak, papa cuma mau lihat sampai di mana kamu mau pegang kata-katanya papa untuk menunggu papa. Dan akhirnya dari situ papanya senyum dan papanya meluk dia dan mengajak dia pergi untuk makan bersama dan pulang. Nah, sebegitulah kasih seorang ayah ketika melihat anaknya menuruti apa yang papanya suruh. Sama halnya dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Ketika Bapa menyuruh kita agar supaya kita tetap berjaga-jaga, kita tetap berhati-hati, untuk menjaga diri kita supaya kita tetap waspada, itu bukan suatu perkataan yang biasa-biasa saja yang cuma dibilang jaga-jaga ya, enggak. Tapi itu adalah suatu arahan agar supaya jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, kita sudah tidak ada di situ. Kita sudah berada di tempat lain. Ataukah kita sedang tidur, atau mungkin kita sedang bermain game, atau mungkin kita sedang keasikan kerja, atau mungkin kita sedang keasikan jalan dengan teman-teman kita sampai larut. Kita tidak ada yang tahu. Atau mungkin kita dengan saudara kita sedang keasikan bermain bersama-sama. Tidak ada yang tahu. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga agar supaya ketika saatnya itu tiba, kita semuanya telah siap. Sama halnya seperti ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga agar supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Oke. Ayat selanjutnya, ini juga ayat yang 12 ayat. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dikatakan berbahagialah hamba. Berbahagialah kita ketika Tuhan datang dan kita telah siap dan kita telah waspada dan kita masih bangun. Kita masih berjaga-jaga dalam keadaan berjaga-jaga.
supaya ketika Tuhan datang, kita siap untuk menyongsong kedatangan Dia yang kedua kali. Oke. Ayat terakhir, ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tadinya Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Dan di paling terakhir, di ayat 37, kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Karena Tuhan itu datang, bukan seorang curi. Oke. Sekarang kita kembali ke satu perikop ini. Sepertinya ini ada satu hal yang sangat interesting, sangat penting. Ini yang sudah saya tandain berwarna kuning. Di situ disebut sampai 4 kali berjaga-jaga. Di ayat 33 berjaga-jagalah, di ayat 34 berjaga-jaga, ayat 35 berjaga-jagalah, di ayat 37 berjaga-jagalah. Di Alkitab, ketika ada satu kata yang diungkapkan berulang-ulang, ini adalah satu kata yang sangat penting. Perlu kita garis bawahi, perlu kita terapkan, perlu kita ingat. Karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Dalam 4 kata ini, ketika saya coba cek dalam versi Yunani-nya, ternyata ini ada satu kata yang berbeda sendiri. Di ayat 33, di situ menggunakan kata blepo, sedangkan di ayat 34 dan 35 itu menggunakan kata gregoreo. Ini memiliki arti yang hampir sama, tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. To look, see, perceive, discern, behold, beware. Itu untuk blepo. Sedangkan untuk gregoreo, itu to be or keep awake in the night. To be watchful, on the alert atau vigilant. Untuk kata blepo ini kita bisa baca di Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh, lemah, lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini kata menjaga. Kita menjaga diri kita untuk ayat di Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Pada akhirnya teman-teman, di sini sudah jelas Tuhan bilang dari berjaga-jaga yang di ayat 33 sampai 37, Tuhan itu menyuruh kita agar supaya kita tetap menjaga diri kita untuk tetap berjaga-jaga. Tuhan menyuruh kita agar supaya kita tetap menjaga diri kita dengan penuh waspadaan. Menjaga diri kita untuk tetap awake. Menjaga diri kita untuk tetap berhati-hati. Stay alert dari keadaan-keadaan yang nantinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan menyuruh kita untuk tetap berjaga-jaga dengan cara kita berdoa. Ketika kita jatuh, Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Supaya jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesalahan kita. Ketika kita berlarut-larut, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin ketika kita melakukan hal yang salah pada hari ini, pada malam hari ini, mungkin pada larut malam, Tuhan datang, kita tidak tahu. Ternyata kita tidak berjaga-jaga. Tuhan ingin agar supaya kita tetap menjaga diri kita, supaya tetap senantiasa berjaga-jaga. Kita tetap selalu bertekun di dalam doa. Kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kita tetap selalu bertekun, tidak hanya berjaga-jaga untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga yang berjaga-jaga untuk jiwa orang lain, untuk diri sesama kita. Kita ingat kembali ya, saya review lagi untuk 2 hukum yang terutama. Hukum yang pertama kepada Tuhan, hukum yang kedua kepada sesama. Sudahkah kita berjaga-jaga terhadap sesama kita?
Oke, anggaplah kita sudah berjaga-jaga terhadap diri kita dekat dengan Tuhan kita. Tapi apakah terhadap sesama kita, kita sudah menyokong dia, sudah membantu dia untuk tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan? Atau untuk orang-orang yang tidak tahu, yang di dalam rumah, mungkin ada orang asing yang datang di dalam rumah kita, dan dia tidak mengenal, dia tidak tahu jika Tuhannya sedang pergi dan atau datang, apa yang diperintahkan Tuhannya dia tidak tahu. Itu adalah tanggung jawab kita untuk memberitahu kepada dia, agar supaya dia tahu ketika Tuhan itu datang. Dia harus dipercaya. Karena ini diskusi, saya ada sedikit tambahan. Ketika tuannya pergi, saya coba dalami ya. Ketika tuannya pergi, kan hambanya tadi ini berjaga-jaga. Waktu hambanya berjaga-jaga, hambanya ini mengharapkan tuannya datang. Betul nggak? Jadi ini saya akan kasih pertanyaan yang sama-sama kita coba jawab. Sama-sama coba kita pikirkan. Karena kita, ini kan forum diskusi kan lebih enak. Karena namanya Bible Study. Bible Study yaitu kita sama-sama belajar Alkitab. Waktu hamba ini menjaga pintu itu, apakah tidak ada hal-hal yang lain yang datang? Apakah cuma tuannya yang pulang? Kalau dibicarakan soal tuan yang memiliki hamba, itu kita sudah jelas tahu. Orang yang memiliki hamba atau memiliki pembantu itu adalah yang bisa dikatakan orang yang memiliki uang yang berkecukupan. Orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip orang kaya. Kalau kita bercerita soal orang kaya, pasti di situ ada pencuri yang datang. Apakah kita sudah berjaga-jaga? Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu tuannya datang, atau ketika kita tidur, apakah kita tahu pencuri itu datang? Mungkin bagusnya kita sama-sama diskusi. Nah, jadi pembahasannya sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke forum diskusi. Apa ada pertanyaan atau ada tambahan? Dipersilakan. Baik, kepada teman-teman mungkin yang ada tambahan, dan saya encourage kalau boleh kita open video kita supaya lebih interaktif meskipun hanya mata dengan mata. Ada teman-teman tanggapan? Dipersilakan. Atau pendeta mungkin ada tanggapan, dipersilakan. Ya, oke. Pertama terima kasih Nathanael untuk pembahasannya, sangat bagus ya. Kamu pakai bahasa-bahasa asli Alkitab ya, dan saya pikir itu menunjukkan kamu serius research. Dia punya kamu punya pembahasan khususnya tentang perumpamaan. Karena perumpamaan yang kita bahas malam hari ini, yang dibahas Nathanael, adalah perumpamaan bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Itu jarang. Biasanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tuh dalam keadaan mengajar. Dan perumpamaan ini, seperti yang kamu bilang, awalnya ditujukan hanya kepada 12 murid, kan? Bukan kepada orang banyak pada saat itu. Ya, jadi saya cuma tambahkan dua. Pertama, watch yang tadi dibilang sama Nathanael. Dua kata Yunani koine yang tadi kamu gunakan memang benar. Saya nggak tahu kamu gunakan konkordansnya, leksikonnya apa, tapi kalau biasa yang kita gunakan Bible Works. Nah, kata itu yang kamu bilang benar. Jadi ada kata watch 2 di situ. Secara gamblang, secara umum, memang itu sama artinya. Watch itu artinya berjaga-jaga, kan begitu kan? Berjaga-jaga. Nah, tapi watch yang satu, yang di ayat 33, itu dikatakan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh mungkin kalau bahasa kita sekarang mungkin begadang gitu. Kamu watch itu begadang gitu. Nah, lalu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita kalau begadang ngapain aja sih?
apa alasan kita begadang? Walaupun nggak disetujui ya sama hukum kesehatan kita ya, tapi kan kita rata-rata kita pernah begadang gitu. Entah kalau besok ujian lalu kita belajar begadang, ya kan? Atau jaga orang tua sakit, saudara sakit, anak sakit bagi yang sudah berkeluarga, atau pasangan sakit, ya kan? Atau buat anak cowok mungkin MU main malam jadi begadang pagi. Itu semua berbagai alasan, tapi diikat sama satu hal. Tali merahnya cuma satu, yaitu apa? Itu adalah momen penting. Momen sangat penting bahkan. Makanya kita rela begadang. Entah apapun. Mau nonton bola kah, nungguin orang sakit kah, ujian kah. Itu karena sangat penting buat kita. Makanya kita rela untuk apa? Begadang. Nah, Markus pasal 13 ayat 33 itu lalu kalau kita lihat di Markus pasal 14 di mana Yesus berdoa ke dalam tengah-tengah taman Getsemani, dia bawa 3 kan muridnya kan, Petrus, Yakobus, Yohanes, betul nggak? Terus apa kata-kata dia sebelum dia masuk ke tengah-tengah taman untuk berdoa sendiri? Berjaga-jaga, oke? Begitu kan, berdoa berjaga-jaga. Dan kata-kata berjaga-jaga yang Yesus pakai sama persis dengan di ayat 33. Oke? Bukan di ayat 34, 35, 36. Walaupun kenapa? Mengatakan apa? Begadang kamu, nggak bisa tidur gitu loh. Begadang. Oke? Pokoknya jangan tidur. Kamu harus berjaga-jaga. Ironisnya, pada saat Yesus kembali, apa yang dia dapati dari 3 muridnya? Tidur kan semuanya. Semuanya tidur. Ironis banget. Padahal baru aja di Markus pasal 13, yang tadi dibahas oleh Nathanael, Yesus sudah bilang arti berjaga-jaga di ayat 33. Artinya apa? Nggak bisa tidur, kamu harus begadang. Berjaga-jaganya sampai sedemikian rupa gitu loh. Oke? Baru diomongin sama Tuhan Yesus, lalu masuk ke Markus pasal 14, dan saat Yesus berdoa, selesai berdoa keluar, mereka apa? Mereka didapati tidur. Terus hal yang kedua yang mau saya tambahkan, kata berjaga-jaga kurang lebih ada 30 ayat yang memunculkan kata berjaga-jaga di Perjanjian Baru. Hanya di Perjanjian Baru ya saya bicara. 30, kurang lebih 28 sampai 30 ayat. Dan semua ayat itu, semuanya korelasinya dengan apa? Kedatangan Yesus kedua kali. Semua kata berjaga-jaga yang ada kurang lebih 30 di dalam Perjanjian Baru, semuanya dikorelasikan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Lalu tadi Nathanael ada bicara soal doorkeeper ya, penjaga pintu kan? Kalau nggak salah ya, kamu singgung penjaga pintu. Nah, kata penjaga pintu, doorkeeper, di dalam Perjanjian Lama dan Baru cuman ada 3 disebutkan. Satu di Mazmur 84, satu di ayat yang tadi kamu bahas, kedua nanti di Yohanes pasal 10, doorkeeper. Berarti ini berhubungan dengan apa? Kalau kamu lihat aja dari 3 ayat tadi, berhubungan dengan apa? Pengembalaan, gembala. Bicara gembala dia di situ. Ya kan? Nah, jadi itu aja sih yang mau saya tambah. Secara keseluruhan, apa yang dibahas itu sudah sangat baik. Ya, sudah sangat baik. Terima kasih. Saya juga mendapat wawasan yang baru saat Nathanael tadi membahas pelajaran itu. Silakan, buat anak-anak muda, silakan. Kalian mau diskusi, apa mau menambahkan hal-hal yang kalian juga explore dalam pelajaran ini, silakan. Saya ingin memberikan pertanyaan terkait pembahasan. Jadi saya punya pengalaman waktu saya SMA, saya pernah punya pekerjaan untuk jaga malam. Jadi waktu saya di SLA Kongkoan, saya jaga malam. Nah, siangnya saya bekerja, malamnya saya jaga malam. Nah, hal yang menarik adalah dari pengalaman saya adalah di hari pertama saya jaga malam itu sangat excited, sangat wah. Saya keliling ke rumah, setiap jam saya keliling, saya kunjungi seluk-beluk kampus, saya lihat semua. Pokoknya saya sangat excited bersama dengan teman-teman saya. Tapi setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, kami justru nggak pernah keliling lagi. Jadi saya tidur dan bahkan sampai kami kedapatan dipecat oleh karena kami tidur waktu bendahara pulang tengah malam. Jadi yang saya mau tanyakan adalah bagaimana caranya
agar kita itu berjaga-jaga itu kan tuannya itu kan nggak segera datang. Tuannya itu kan datangnya lama. Nah, bagaimana dalam hal berjaga-jaga ini kita itu bisa excited sama seperti di hari yang pertama gitu. Di hari-hari pertama kita jaga. Bagaimana caranya kita konsisten dengan semangat yang sama, semangat mula-mula, semangat awal. Itu yang saya ingin tanyakan. Oke, thank you, David, pertanyaan yang bagus. Aku mungkin mau jawab sedikit dari pengalaman juga. Jadi ini ceritanya waktu itu mama lagi pelayanan di daerah Mokuya. Dan di daerah ini, bukan di daerah ini, tapi di satu kampung itu dan di sekitarnya, sekeliling dari kampung itu sudah tahu kalau di situ sering terjadi peperangan. Ya, yang namanya kampung di daerah Bolmong itu mereka kebanyakan lebih rebutan emas dan itu sering terjadi peperangan, ricuh. Nah, pada saat itu memang masih ricuh. Saat itu masih ada tidak saling menyenangkan dari orang-orang yang di kampung tempat kita tinggal sama di kampung yang waktu itu mama tuju. Waktu itu mama pergi ke tempat itu di pelayanan di Mokuya. Kita semua itu di rumah. Setiap hari Papa bilang berdoa. Jaga-jaga. Waktu mama pergi dengan tim doanya mama menuju satu tempat, kita nggak ada kabar karena waktu itu sekitar tahun 2001, sekitar tahun 2001 dan itu belum ada handphone waktu itu. Di daerah itu pun nggak ada signal sama sekali, kalaupun ada handphone nggak ada signal. Nah, mama pergi ke sana, baliknya itu baru sebulan. Sebulan kemudian mama pergi. Selama sebulan itu kita bingung, kita mau ngapain. Sampai akhirnya Bapak coba panggil, coba ajak jemaat yang lain, coba ajak teman-teman yang lain berdoa sama-sama di rumah, kita berdoa, kita siapin makan. Sampai banyak orang yang datang di rumah itu buat alas di ruang tamu sampai di belakang buat kita sama-sama berdoa ibadah untuk hal itu. Karena mama pergi dengan 3 orang dari perempuan yang sama-sama pelayanan dengan mama juga. Nah, dalam sebulan itu kita setiap hari berdoa. Nah, di rumah jujur, aku itu paling sayang sama mama daripada sama papa. Nah, aku paling sayang sama mama. Dan aku paling nggak bisa kalau mama itu ada kenapa-kenapa. Nah, setiap hari aku selalu tanya sama papa, "Pak, mama mana? Belum pulang, nak. Berdoa aja." Papa selalu bilang gitu, "Belum pulang, nak. Berdoa aja." Setiap hari pulang sekolah, tanya lagi, "Papa, mama mana?" Setiap hari aku, setiap kali ke sekolah, pulang itu pengen cepat-cepat pulang karena pengen ketemu sama mama. Selama sebulan begitu terus berjalan, sampai akhirnya mama pulang. Mama pulang dengan dirinya dengan keadaan yang turun dari kendaraan, dan mereka ketawa-ketawa, senyum-senyum bahagia. Satu orang yang temannya mama itu bawa gitar, dan yang lainnya itu ketawa-ketawa bahagia. Kita udah siksa di sini, kita udah stres mendoakan, udah khawatir dengan mama, tapi mama tiba-tiba datang dengan penuh kebahagiaan. Nah, kalau kita rindu, misalkan contoh kan, aku kan sayang sekali sama mama kan. Apa ketika kita sayang sama mama, apa yang kita harapkan? Pengen mama pulang. Pasti setiap hari pikirannya kita itu pengen mama pulang, karena di pikirannya kita, tujuannya kita itu cuma satu, mama pulang. Di pikiranku hati itu, mama mesti pulang. Seperti itu. Karena itu setiap hari aku berusaha tanya sama papa, mama sudah pulang atau enggak? Mama sudah pulang atau enggak? Hari demi hari, papa sampai stres. Nggak usah tanya-tanya, berdoa saja. Terakhir papa bilang begitu. Papa udah capek dengan kamu tanya-tanya itu, papa juga pengen mau pulang. Gitu kan. Ketika kita rindu akan satu orang,
mengharapkan satu orang, pasti pemikiran kita juga seperti itu. Karena kalau kita bosan, kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, otomatis kita pasti terkecoh dengan hal yang lain. Contohnya kalau kita, aku nggak sayang sama mama, contohnya Kokoku kan orangnya, dia orang yang ya udahlah, kalau memang sudah direncanakan Tuhan begitu ya begitu. Kokoku orang yang begitu, fleksibelnya sampai begitu. Jadi dia biasa-biasa aja, dia santai-santai aja. Dia nggak ikut berdoa juga, ya kita sampai berdoa sampai bagaimana. Karena kalau kita berjaga-jaga, kita mengharapkan sesuatu, pasti kita mengharapkan supaya mama pulang. Bagaimanapun caranya, pasti kita mau cari tahu bagaimana supaya mama pulang, atau tanya keadaan di tempat itu, apakah di sana aman-aman atau bagaimana. Pasti kita cari tahu dengan orang-orang. Mungkin kalau kita, tujuan kita dari yang David bilang, kalau kerja kan, tujuannya kita apa? Dari kerja ini untuk jaga malam. Ya, supaya nggak ada pencuri, supaya mungkin tuh server rumahnya nggak terbakar, supaya waktu orang jaga malam, orang tahu dah apa kejadian dan yang terjadi itu seperti itu. Nah, itu dong. Jadi kalau orang punya tujuan, maksudnya bukan berarti kita bilang dari ada tujuan, ya ada tujuan. Cuman mungkin orang lebih tekankan dan orang lebih pikirkan. Mungkin kalau orang pikir-pikir terus, dan itu pasti akan jadi kerinduan orang sampai orang aware. Seperti itu sih. Sama halnya kalau orang mau meeting, pasti orang mau pikir-pikir besok mau meeting dengan direksi, besok mau meeting dengan direksi. Percaya atau enggak, sebelum mulai itu orang so bangun itu pasti. Sama halnya seperti itu sih. Kalau orang aware, orang diri kita ini kalau aware, kita tahu diri kita tahu di saat kita aware. Dan dia akan buat kita berjaga-jaga. Sama halnya kalau kita berpikir-pikir tentang itu terus, pasti kita khawatir dan kita pasti mikir-mikir. Itu sih yang aku mau tambahkan. Mungkin ada tambahan dari lain atau dari Kak Til, dari saya ada sedikit tambahan dari pertanyaannya David. Kalau kesimpulan yang dari Kak Nathanael kan yang kita dapat adalah kita harus tahu tujuan kita itu apa, ya kan? Kalau yang bisa saya tambahkan adalah biasanya kita akan lebih semangat untuk istilahnya jaga malam kalau ada beberapa teman bersama-sama dengan kita. Jadi ketika misalnya kita sudah mulai ngantuk, ada yang, "Hei, bangun. Kan kita lagi jamal, kok kalian tidur?" gitu. Nah, aplikasi yang saya dapat dari ini adalah ketika kita ingin ada suatu tujuan, yaitu tujuan untuk kerajaan Allah. Alangkah lebih baiknya jikalau kita kayak hari Jumat ini ada persekutuan, belajar Alkitab bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kalau misalnya kita merasa mulai lemah dalam iman, ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang bisa membantu kita untuk membangkitkan kembali semangat yang dulunya ada. Itu sih. Jadi memang teman-teman atau lingkungan kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kerohanian kita, walaupun memang kehidupan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih, Michelle. Masih ada pertanyaan dari saudara Edson mungkin? Belum dikit ya. Halo, Econ dulu bicara. Ya, belum ada. Oh, belum ada. Nggak tambahin tadi apa yang menanggapi apa yang David tanyakan tadi ya, yang David tanyakan lagi. Dulu kalau di Unai kita bilang yang kayak David ini Jamaluddin, jaga malam udara dingin, karena dingin. Oke, gini aja. Ini ilustrasi aja ya, ilustrasi sekali lagi ya. Kebanyakan ini anak muda, jadi saya bilang gini. Saya ini penggemar MU bukan zamannya David Beckham. David Beckham tuh anak kecil banget. Saya penggemar MU dari tahun 80-an. Oke?
Dan saya akan tonton terus itu pertandingan. Terus saya tonton, karena saya suka sekali. Sampai mungkin saya berhenti sesudah 10 tahunan. Oke. Kenapa saya berhenti? Pertama, kenapa saya berhenti menonton? Tidak exciting lagi saya menonton MU. Pertama, permainannya udah jelek. Udah nggak mau saya nonton. Ngapain saya harus nonton? Buang-buang waktu saya. Kedua, saya udah tua, udah mau 50 tahun. Nggak mungkin juga saya begadang terus. Nggak mau saya juga jaga kesehatan. Jadi ada dua hal di situ. Satu, permainannya jelek, nggak menarik saya lagi. Makanya saya nggak mau tonton. Nggak saya berjaga-jaga lagi untuk menonton, watch. Kedua, masalah dengan diri saya. Saya udah semakin tua umurnya. Saya nggak mau seperti itu. Nah, sama dengan firman Tuhan, berjaga-jaga seperti itu. Kenapa kita nggak berjaga-jaga? Kenapa kita bosan? Contoh, awalnya kita exciting. Belajar Alkitab, bisa 2 jam 1 hari. Baru 1 bulan, bulan berikutnya, udah males. Gitu loh. Begitu juga dengan berdoa khusus ya. Berdoa. Berikutnya sudah males. Kenapa itu bisa terjadi? Itu masalah di kita. Itu masalah di kita. Kenapa? Mungkin yang terjadi, kita melihat firman itu sudah tidak menarik lagi. Atau kedua, kehidupan kita yang sudah jauh dari Tuhan. Makanya, kata berjaga-jaga itu menjadi sulit buat kita konsisten. Nah, itu dia. Itu satu kata yang penting di dalam berjaga-jaga. Yaitu apa? Konsistensi. Dan itu sangat sulit. Sangat sulit. Siapapun sangat sulit untuk menjaga konsistensi hubungannya dengan Tuhan. Dengan berbagai alasan. Kita tentunya tahu Henok ya. Henok, salah satu dari 2 orang yang diangkat hidup-hidup di surga. Ayatnya nggak banyak ya di Henok ya. Tapi kalau kita baca di Kejadian itu, kata-katanya apa? Henok hidup bergaul erat dengan Tuhan. Titik kan? Lalu dia diangkat ke surga. Begitu toh? Ayat itu begitu kan bunyinya? Bergaul erat. Konsisten. Henok hidup konsisten. Berapa lama Henok hidup di dunia ini baru dia diangkat ke surga? Menurut Alkitab. Ada 300? Kurang lebih. Dia konsisten hidup dengan Tuhan. Nah, berarti pada saat bicara seperti yang David tanya, bagaimana ya, kok kita cepat bosan ya, berjaga-jaga, di 1 bulan kita rajin, bulan berikutnya kita malas, dan sebagainya. Memang menjaga konsistensi itu, hubungan dengan Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka dari itu sebenarnya kita bersyukur, kita punya wadah ini. God's Word Ministry ini kita bersyukur loh. Kenapa? Karena untuk apa? Kalau belajar sendiri kan mungkin bosan. Walaupun kamu jago, tapi kamu belajar sendiri, riset sendiri, apa-apa semua sendiri, terkadang jenuh juga kan. Tapi dengan berkumpul sama teman-teman, punya wadah seperti ini, belajar Alkitab sama-sama, diskusi sama-sama, dengar kesaksian dari teman-teman tentang kehidupan mereka yang menguatkan dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah menjadi apa? Menjadi elemen-elemen supaya kita tetap apa? Konsisten. Berhubungan erat dengan siapa? Dengan Tuhan. Memang benar yang dibilang David. Ya, bukan cuma David, semua kita begitu. Semua kita begitu. Terkadang kita ya seminggu dekat sama Tuhan, 2 minggu jauh, balik lagi, selalu begitu. Memang konsistensi itu sulit. Saya tidak bilang tidak bisa, tapi sulit. Ya. Lalu yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya dengan wadah kita seperti ini salah satu elemen, salah satu sarana ya supaya kita tetap konsisten, gitu. Karena yang saya dengar kan hampir tiap hari ada ini kan ya, kita ada acara kan membuat kita apa? Konsisten, ya kan? Belum lagi secara pribadi, belum lagi di keluarga kita masing-masing, ya. Belum lagi di keluarga kita masing-masing. Memang benar, tantangan besar itu. Tantangan besar buat kita sebagai umat Tuhan, mau siapapun, mau orang muda, orang tua, siapapun, profesi apapun. Even seperti saya, pendeta sekalipun. Oke? Menjaga hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Gitu. Kita perlu apa?
Kita perlu berjuang. Maka dari itu, kata yang dipakai tadi yang disinggung oleh Nathanael di ayat 33 adalah apa? Sleepless. Keep awake. Artinya apa? Memang harus benar-benar buka mata terus. Kita harus lihat, nggak sekejap untuk apa? Untuk tutup mata. Walaupun itu bukan hal yang apa? Bukan hal yang mudah. Ya kan? Bukan hal yang mudah, tetapi dengan hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, pendalaman Alkitab seperti ini, pendalaman Alkitab juga sendiri, berdoa, dengan keluarga dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi sarana-sarana supaya kita tetap konsisten, berhubungan erat dengan Tuhan. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pendeta. Mungkin ada lagi pertanyaan atau tambahan dari teman-teman yang lain? Boleh pertanyaan? Silakan, Saron. Oke, tadi Kak Nail juga udah jelasin yang di ayat 34 yang tentang tugas hamba yang menjaga. Ada dari hamba-hamba tersebut ada yang sudah disebutkan kan tugasnya itu menjadi penjaga pintu. Nah, di situ kan ditulis hamba-hamba. Berarti ada lebih dari satu hamba. Nah, yang dijelaskan tadi kan ada yang sebagai penjaga pintu. Jadi, bagaimana dengan hamba-hamba yang lain tugasnya? Kan di sini kan tidak dibilangkan hamba ini tugasnya ini, hanya bilang kan satu tugas. Apakah hamba-hamba semua yang disebutkan hamba-hamba ini semuanya menjadi penjaga pintu atau beberapa hamba yang lain juga ada tugasnya yang lain? Kalau misalnya ada, apa tugasnya? Dan juga tadi kan ini pertanyaan kedua maksudnya, biar sekaligus. Di sini kan disuruh berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti kita stay kan, tidak kemana-mana. Atau tadi diriku miss artinya. Tapi kalau misalnya diriku tangkap, berjaga-jaga berarti tetap diam kan di tempat itu. Kayak menjadi penjaga pintu kan, menunggu. Nah, sedangkan ada perintah Yesus di Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi. Berarti tidak diam kan? Tidak tunggu di satu tempat itu. Jadi, bisa dijelaskan soal itu. Terima kasih. Oke. Silakan, Nathanael. Oke, mungkin aku mengerti, maksudnya bukan mungkin ya, aku mengerti dari maksudnya Sharon bilang gitu. Ini kan yang Tuhan kasih ini sebuah perumpamaan tentang Tuhan yang akan pergi meninggalkan rumah, menyuruh hambanya. Nah, bukan berarti kita harus tinggal di rumah, tinggal jaga-jaga, nggak melangkah, nggak mencari. Tapi ini menceritakan secara spiritual maksudnya Tuhan. Kita berjaga-jaga, menjaga pintu ini secara spiritual. Makanya tadi saya sempat memberikan satu ayat yang tentang pemimpin yang berjaga-jaga atas dirimu. Yang di Yeskiel. Sebentar. Yang di Yeskiel tadi. Yang seorang pemimpin, ayatnya di... Bentar ya. Watchman ya? Iya, yang di Ibrani 13 ayat 17. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, mungkin ini sedikit di luar dari pembahasan ya. Mungkin ini sedikit di luar pembahasan. Tapi ceritanya tetap di lingkup yang satu perikop khotbah tentang akhir zamannya Yesus. Karena perikop sebelum nasihat supaya berjaga-jaga, Tuhan Yesus juga menceritakan perumpamaan tentang pohon ara. Ini aku kasih ilustrasi dari perumpamaannya Tuhan Yesus saja. Teman-teman tahu pohon ara, teman-teman tahu kebun anggur. Iya kan? Sebelumnya kita sudah bahas yang tentang
pohon ara yang ditebang. Oleh akibat dia tidak bertumbuh dan oleh akibat dia tidak menghasilkan buah. Oke. Sesuai dengan cara bercocok tanamnya bangsa Israel, orang Israel zaman itu, mereka itu ketika mereka memiliki kebun anggur, mereka akan menanam yang namanya pohon ara. Tujuannya pohon ara mereka tanam untuk melindungi dari kebun anggur mereka dari terpaan badai angin, terpaan dari, soalnya kenapa angin? Karena di kebun mereka ini kan dekat dengan danau. Kalau bicara dengan dekat dengan danau, itu anginnya sangat kencang. Nah, ketika mereka mereka menanam sebuah pohon ara inilah yang melindungi agar supaya ketika badai itu menerpa, pohon ara yang duluan kena, baru anginnya masuk ke dalam kebun anggur ini nggak terlalu kencang. Jadi kebunnya cuma goyang-goyang sedikit. Tapi yang bergoyang kencang itu ya pohon ara ini. Kenapa itu? Setelah aku coba cari tahu kenapa Tuhan pakai ilustrasi ini, karena seperti ini. Di dalam satu kebun itu ada dua. Pohon ara dan kebun anggur. Pohon ara ini sebagai leader atau pemimpin kita, dan kebun anggur ini yaitu adalah kita. Baik kita yang bayi-bayi rohani yang baru mau mengenal Tuhan, yang masih belajar, masih ingin mengetahui, ataupun kita pelayan-pelayan Tuhan atau penata layanan, atau kita yang aktif di gereja, atau kita yang masih belajar dan kita mencoba untuk mendalami bersama-sama sama seperti saat ini. Nah, oke, lebih spesifiknya pohon ara ini kita bisa katakan dia sebagai pendeta lah, atau leader, pemimpin. Bagaimana bisa sebuah pohon ara melindungi kebun anggur agar supaya kebun anggurnya berbuah, agar supaya dia menarik air dari bawah tanah oleh karena pohon ara yang menarik, dia yang menghasilkan, membantu, memberi asupan kepada kebun anggur, tetapi dia sendiri tidak berbuah. Daunnya lebat, dikatakan daunnya lebat, berarti dia penuh dengan knowledge. Si leader ini punya knowledge yang banyak tentang Alkitab, punya pendalaman Alkitab yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari mata jasmani kita, seolah-olah dia itu, wah, bakalan masuk surga dia. Kita langsung beranggapan seperti itu. Tapi ternyata dia tidak menghasilkan buah. Nah, sama halnya kembali ke penjaga pintu. Penjaga pintu ini, kenapa di bold spesifik, cuman dia hamba yang dijelaskan dia penjaga pintu. Karena dia akan berjaga-jaga atas jiwa dari orang-orang yang ada di dalam rumah, dari hamba-hamba yang lain. Dia yang mengingatkan, yang seperti tadi pendeta sudah jelaskan, dia yang bangun, melek, tetap melihat keadaan di luar. Ketika dia melihat, apa yang akan dia sampaikan? Sama seperti yang sudah kita bahas perumpamaan sebelumnya juga, tentang 10 perempuan yang bijaksana. Sebelum Tuhan itu datang, apa yang dia sampaikan? Kita mendengar, Tuhan sudah datang. Nah, dia ini yang mengingatkan, dia yang berseru, dia yang mengingatkan. Nah, penjaga pintu ini, dialah yang nantinya akan mengingatkan. Dari kejauhan ketika dia melihat Tuhannya sudah mulai datang, dia langsung bilang, Tuhan sudah datang, ayo, sedialah kalian semua untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Pasti seperti itu. Bukan berarti kita diam-diam, enggak. Tapi itu secara spiritual ya. Secara spiritual. Jadi dia tetap bergerak, dia tetap menyebarkan. Karena dari pintu, dia masuk ke dalam untuk memberitahukan kepada hamba-hamba yang lain. Memberitakan Injil kepada mereka bahwa Tuhannya sudah dekat. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ada tambahan atau... Thank you, Kak. Tambahan ada. Dari Kak Bil mungkin ada tambahan? Kalau dari kita tertarik di ayat 34 sama juga. Di situ ada banyak hal sebenarnya yang orang boleh ambil. Kayak contohnya ada satu perumpamaan di Alkitab yang bilang bahwa ada satu saat di mana
10 anak darah itu tertidur, dan yang membangunkan mereka itu adalah seruan tengah malam. Dan kalau kita refleksi sama-sama, ternyata seruan tengah malam itu adalah midnight cry. Midnight cry itu adalah pekabaran tentang kedatangan Yesus. Jadi, somehow waktu di tahun atau di abad ke-8 di sugar-coated message, pekabaran-pekabaran yang hanya berpusat kepada sanctuary bagian atau Ka'bah bagian bilik yang suci. Tetapi tanpa diketahui oleh orang-orang, akhirnya datang pekabaran tentang most holy place, yaitu tentang pekabaran saat ini, present truth. Dan somehow present truth itu adalah salah satu hal yang bisa membangunkan umat-umat pada saat ini. Jadi mungkin kita bisa aplikasikan sendiri. Mungkin kenapa kita bisa tertidur di saat sekarang, karena kita terlalu banyak berkutat di message-message yang hanya sugar-coated. Message-message yang hanya, atau pekabaran-pekabaran yang hanya mengenakkan telinga. Kalau semuanya didengungkan, itu kan artinya kita, lagu-lagu yang kita suka dengar itu bisa membawa kita tertidur malah kan. Sama juga sebenarnya dengan pekabaran. Pekabaran apa yang kita dengarkan akan membuat kita sadar atau bangun tergantung dari pekabaran itu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bisa tentukan kita mau tidur atau enggak. Dan di ayat 34 dia bilang ada servants, ada doorkeeper. Memang betul, setiap orang pekerjaannya berbeda-beda. Untuk tahu pekerjaan dari servants itu apa, ada di 1 Korintus 12 ayat 28. Dari ayat 27 aja. 1 Korintus 12 ayat 27, dia bilang begini, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul, nabi, pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, dan lain-lain. Itulah macam-macam pekerjaan dari servants yang ditinggalkan oleh Tuhan itu. Dan waktu kita lihat pekabaran saat ini, kita banyak mengambil fokus di doorkeeper. Dan itu memang nggak salah, karena memang ada maksudnya juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tetapi kalau kita boleh simpulkan secara umum, sebenarnya doorkeeper itu adalah kita. Seventh-day Adventist. Karena apa? Kita yang tahu kapan Tuhan itu mau datang. Kita nggak tahu tanggalnya. Tetapi sebagaimana seorang imam besar, dia kan kalau mau keluar dari bait suci setelah upacara tahunan itu, dia kan ada jumbai-jumbai kan, ada pomegranates di bawah jubahnya, atau ada, bukan pomegranates, sorry, ada bel di kakinya. Dan dari dalam bait suci itu, waktu dia keluar, bel itu akan semakin terdengar. Lebih kuat, dan semakin terdengar bel yang ada di kakinya itu menandakan berarti lebih kuat, berarti imam besar itu lebih dekat dengan bangsa Israel yang ada di pelataran di luar sana. Nah, tahukah kita semua, bel itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu adalah sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa ternyata lama atau enggaknya Tuhan Yesus datang itu kita bisa lihat dari tanda-tanda akhir zaman. Semakin sering tanda tersebut semakin sering tanda tersebut kita lihat, atau semakin kuat bunyi dari bel itu, kita sudah tahu imam besar itu semakin dekat keluar dari bait suci. Dan doorkeeper itu, sama seperti Nail sudah bilang tadi, tugasnya bukan cuma melihat masternya udah mau datang atau enggak, tapi tugasnya itu adalah memberitahukan kepada para penjaga, masternya udah mau datang. Jangan tertidur, karena poinnya kan ada di ayat 36 kan. Lest coming suddenly and he find you sleeping. Emang kalau nggak sleeping, emang kenapa? Berarti dia permasalahkan kan, kalau sleeping itu adalah suatu masalah. Jadi, supaya nggak sleeping, atau at least kita ketiduran, tapi masternya udah mau datang, terus abis itu sebelum masternya datang, kita bisa bangun lagi. Nah, itu sebenarnya tugas dari doorkeeper. Jadi, pertanyaannya di sini adalah, kalau doorkeeper itu sampai membiarkan orang-orang yang ada di dalam itu tertidur, coba kita pikir, seberapa buruk dari karakter dari doorkeeper itu. Karena, perhatikan, karakter seseorang itu tergantung dari dua hal.
what we know and what we do. Apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Contohnya, kalau di rumah sakit saya itu sebagai dokter kanker dan ada pasien kanker yang masuk, tapi saya nggak mau mengobati. Menurut teman-teman sini, saya ini dokter kanker yang seperti apa? Saya tahu cara menyembuhkan pasien itu, tapi saya nggak mau sembuhkan. Mencerminkan bahwa saya itu adalah orang yang jahat kan, karena saya sudah tahu apa yang seharusnya saya harus lakukan, tetapi saya nggak mau. Nah, seperti itulah konsep dari doorkeeper ini. Kalau doorkeeper itu hanya ingin berdiam diri, dan dia tidak mau memberikan pekabaran kepada servants yang sementara tertidur, itu semuanya ada di doorkeeper darahnya. Dan kita sebagai umat Advent, atau kita sebagai, Masnya Advent hari ke-7, yang katanya kita memiliki lebih banyak pengetahuan tentang Alkitab, yang kita lebih tahu contohnya tentang Ka'bah dan lain-lain, kalau sampai hal itu cuma ada di sekitaran Zoom ini, bahaya. Untuk dari kegiatan itu, makanya kita bikin kegiatan membawa pekabaran ini sampai di luar sana kan. Jadi, saya setuju juga dengan semuanya ada di sini bahwa doorkeeper itu memang merupakan satu hal yang memang kita bisa bahas lebih kayaknya sekarang. Dan silakan kalau ada teman-teman lain. Oke, terima kasih Kak Theo. Dari yang lainnya mungkin ada tambahan juga atau pertanyaan? Dari Gwen mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, saya serahkan kepada pembaca acara. Baik, terima kasih teman-teman. Apa sudah tidak ada lagi? Oke, sudah tidak ada lagi. Jadi, sebelum kita akan menutup Bible Study kita pada malam hari ini, ada yang punya usulan doa, atau dari teman-teman mungkin ada yang memiliki kesaksian untuk didoakan, kami sangat-sangat menyerahkan waktu ini kepada Anda semua. Silakan. Kalau ada yang ingin didoakan, boleh dapat menyebutkan apa yang harus didoakan tersebut. Dan jika ada kesaksian, dipersilakan. Mungkin usulan doa, kita doakan supaya apa yang kita pelajari malam ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih. Terima kasih. Oke. Thank you. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang butuh didoakan? Sama satu lagi Kak Til, ada salah satu teman kita, nah yang sering ikut Bible Study hari Jumat, namanya Jefferson Siwu, baru saja kehilangan orang tuanya, ayahnya. Jadi tolong didoakan supaya keluarga bisa terhibur dan diberikan kekuatan dari kita. Oke. Yang akan berdoa ya. Happy Sabat, guys. Econ. Sabat. Happy Sabat. Silakan Lia. Ada yang mau didoakan? Teman-teman, iya Lia mau minta didoakan, tapi sebelumnya kita mau cerita dulu singkat kesaksian, Dang, supaya silakan. Mau mengarahkan dan juga apa ya, Lia suka share ke teman-teman semua begitu. Jadi begini, aduh, kok saya gugup ya, teman-teman. Begitu. Terus Lia bersyukur karena hari Senin ulang tahun yang ke-26 tahun. Itu pertama. Lia bersyukur sekali. Jadi maksudnya tahun kemarin itu
tahun yang oh my god, pokoknya down banget dalam lihat kehidupan gitu dah teman-teman. Kita harus melewati itu semua dan puji Tuhan banget ada di posisi ini yang teman-teman yang sudah tahu ya, begitulah ya kisah aku. Bersyukur banget, maksudnya sampai saat ini sehat-sehat, pekerjaan lancar, Tuhan pakai sampai sekarang. Itu yang pertama, teman-teman. Terus kesaksian yang Lia mau sampaikan buat teman-teman semua, kan teman-teman tahu toh ini lagi pandemi ya kan. Yang work from home, Lia kantor itu work from home. Terus siapa di sini yang merasa work from home itu jadi lebih sibuk daripada di kantor? Dan itu yang Lia rasakan begitu dah. Nah, sehingga kita merasa aduh ini kita sibuk sekali dang begitu. Ini kita susah sekali mau bagi waktu teman-teman dan caranya adalah kita bilang kita tetap butuh sekali for mau bicara dengan Tuhan. Jadi mungkin juga teman-teman bisa tambah Lia itu set alarm. Jadi jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore dan jam 7 malam itu Lia set alarm for mau pray. Jadi itu kita pe waktu berdoa begitu. Saking sibuknya, saking hektiknya, terus kita merenung terus dalam hati tapi ini, oh Tuhan luar biasa Kang ini kuasa kegelapan ini iblis tuh senantiasa pakai segala cara. Mungkin dia dulu berperang dengan bunuh-bunuh orang, tapi sekarang tuh dia pe cara for mau backing umat-umat Tuhan jauh dari Tuhan adalah cuma dengan satu sibuk begitu. Karena itu yang saya alami ya kan teman-teman. Dan makanya, tapi yang poinnya di sini yang Lia mau sampaikan dan Lia mohon teman-teman doakan adalah, guys, even Lia yang ibaratnya sudah setting alarm di handphone masih sering skip, apalagi yang tidak setting begitu dah. Jadi kesaksiannya di sini yang Lia mau sampaikan adalah sesibuk apapun adalah baiknya kalau orang tetap utamakan Tuhan begitu. Dan teman-teman mohon doakan supaya lihat komitmen ini berjalan lurus terus begitu dong. Even masih bolong-bolong begitu dan lihat pun share ini ke teman-teman semua supaya boleh jadi kekuatan, orang lebih hari lebih setia, lebih hari lebih taat. Sekian, terima kasih. Thank you, Li. Itu juga torang pe pergumulan pribadi, karena torang juga punya waktu yang dikhususkan, dan kadang torang kasih sengaja miss, atau torang lupa. Tolong doakan juga, kita juga. Mirip-mirip sih sebenarnya dengan Lia. Ada waktu-waktu yang torang kita tetapkan, dang, cuma somehow get distracted. Jadi, dan itu, apalagi kalau contohnya pagi-pagi dan lain-lain, ya, tolong doakan supaya boleh tetap konsisten. Ya, itu aja. Ada lagi? Thank you, Lia. Thank you sekali. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Minta tambahan doa. Jadi kita sepupu yang kita nama Mary, dia ada panggil DP teman yang Buddhis, Helen tuh DP nama. Jadi orang dua ini dan sementara personal Bible study di kita jadi kita bisa belajar dan cuman kita lebih bisa belajar pada orang lebih ke aksara Tionghoa dan soalnya keterkaitannya aksara Tionghoa dengan Alkitab apa dorang, soalnya Buddhis kan lebih ke bahasa Mandarin, jadi itu jadi kita lebih kan dorang ini ada mau minta belajar yang Daniel, kalau kita bilang Ikojo yang tiap siang jam 12, dorang ndak ikut kata, dong ndak ikut terus sampai sekarang jadi doakan juga dorang dua supaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam hatinya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ada yang lain? Oh, sama selain berdoa untuk Kak Lia yang baru saja berulang tahun, ada Ibu Ika, yang Ibu Ika Mambu Korengkeng yang baru berulang tahun kemarin. Tolong didoakan. Thank you, thank you. Ada lagi, teman-teman? Ingrid? Silakan, Ingrid. Oh, oke, nggak ada. Teman-teman yang lain? Oh, somehow kita ada 4 row ya. 4 kali 5, 20. Sudah tidak ada? Oke. Persilakan, Saudara Econ. Berbuka ulang tahun. Oke, berarti seksian dari Lia. Kita mau rangkumkan dulu ya. Dari Lia, sampai Ibu Ika yang berulang tahun. Lia berhari ulang tahun beberapa hari lalu. Terus, apa lagi ya? Temannya Nail ya? Sepupu dan temannya Helen dan Mary. Oke. Sudah ya, berarti itu ya. Jefferson Siwu. Oh ya, Jefferson Siwu ya. Di berduka. Sama mungkin keluarga pendeta Poli I yang di Manado barusan meninggal. Oh, pendeta Poli I. Keluarga pendidikan ini. Oke. Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita semua tunduk kepala. Dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada malam ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-Mu kepada kami Tuhan, khususnya seminggu lagi Tuhan kami telah lewati dalam segala aktivitas tanggung jawab kami masing-masing. Hingga pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari sebagian dari pelajaran firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami yang berada di aplikasi ini Tuhan, agar apa yang telah kami pelajari barusan ini itu kami dapat mengerti dengan baik ya Tuhan, dan mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bukan sekedar saja untuk mengerti ya Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada, dan kami bisa membagikan firman ini kepada orang lain dan mereka juga dapat mengenal Engkau lebih dekat dan mereka dapat menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami tidak mampu Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, oleh karena itu Tuhan kami mau meminta Engkau melayakkan diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami bisa layak menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau mendoakan bagi kesaksian-kesaksian dari teman-teman kami, saudara-saudara kami, diantaranya Tuhan, keluarga dari teman kami, Jefferson Siwu, yang saat ini berduka, di mana orang tuanya, lebih khusus ayahnya, telah mendahului kami. Bapa di surga, Engkau adalah Allah sumber penghiburan ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menghibur akan keluarga ini, memberikan pengharapan ya Tuhan, di mana suatu kelak nanti kami bisa bersama-sama bertemu di dalam kerajaan surga. Bersama-sama juga dengan itu Tuhan, kami mendoakan bagi keluarga dari pendeta Poli I,
yang berduka Tuhan, di mana hamba Tuhan ini telah mendahului kami juga Tuhan. Engkau kiranya memberikan roh penghiburan dari surga agar mereka dapat merasakan berkat-Mu Tuhan walaupun dalam keadaan duka, tapi mereka dapat berpengharapan ya Tuhan, di mana mereka akan bertemu suatu kelak nanti di surga. Bapa di surga, kami juga tidak lupa ingin mendoakan ya Tuhan kesaksian dari teman kami Lia ya Tuhan, di mana di tengah-tengah situasi seperti ini, pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang baru, yang normal, di mana kehidupan ini setan begitu keras bekerja Tuhan untuk merayu kami sebagai manusia agar kami jauh di hadapan hadirat-Mu. Tetapi Tuhan, kami mau berserah kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu bersandar, bergantung hanya kepadamu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kesibukan kami, dalam pekerjaan kami, di rumah maupun di kantor ya Tuhan, kami masih sempat dan kami akan selalu sempat bergaul dengan Engkau melewati perjalanan-perjalanan yang akan kami terima Tuhan. Bantulah kami agar kami lebih menyukai Engkau, lebih mencintai Engkau Tuhan, melalui firman Tuhan yaitu Alkitab. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami, yaitu Lia dan juga Ika, yang beberapa hari lalu mereka telah ditambahkan 1 umur lagi Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat dari surga bisa menjadi bagian mereka, keluarga mereka Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, penjagaan, kesuksesan di masa depan bisa menjadi bagian mereka, agar mereka juga mendapatkan, bisa merasakan syukur atas berkat-Mu di atas mereka Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan bagi kesaksian teman kami Nail ya Tuhan, di mana sepupunya dan juga temannya. Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka juga lebih mengenal Engkau dalam pergumulan mereka. Engkau berkati, Engkau campur tangan agar mereka dapat mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi. Bapa di surga, masing-masing kami juga Tuhan, Tuhan tolong berkati pergumulan kami. Mungkin kami tidak sempat untuk bersaksi pada malam ini Tuhan, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang tahu sampai seluk-beluk hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami agar kami dapat melewati hari demi hari kami ini dalam pergumulan kami, selalu bersandar dan bergantung hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dalam pelajaran ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, bantulah kami agar kami selalu berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami, dalam hal kerohanian kami Tuhan, agar kami tidak tidur, tetapi kami terus berjaga-jaga hingga Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Engkau telah berikan kepada kami. Pada malam ini ketika kami akan beristirahat, kiranya Engkau selalu menuntun menjaga kami, sehingga pada besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami dapat berbakti memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua kami berdoa pada malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Econ, Nathanael, dan juga teman-teman lain, juga pendeta yang telah berpartisipasi dalam Bible Study kita pada malam hari ini. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Ya, seperti biasanya di akhir meeting kita ada foto bersama. Jadi tolong dipasang video Anda, kita akan ada foto-foto. Ya, cakep. Oke. Sudah siap semuanya? Oh, tunggu, ada Ibu Ika. Siap. Yeay. Oke. Itu Kak Charles. 1. Oke, tunggu. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Control komen. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1 terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa hari Jumat depan kita ada lagi, dan hari Minggu sih. Hari Minggu, Senin sampai Jumat. Semoga Tuhan memberkati.
Oke, selamat sahabat semua. Terima kasih. Selamat sahabat. Tuhan berkati. Selamat Thank you sahabat. Nathanael pembahasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Thank you Kak Nael. Bye semua. Thank you Kak Lia. Ya, happy birthday. Happy birthday, Lia. Thank you. Ibu Mil, salah deh. Ibu Mil. Ibu Ika. Ibu Mar. Shalom. Thank you ya. Coba sekarang dengar kesaksian. Happy birthday. Thank you. Enak tuh woku terasa. Udah, Aduh enak sekali. so habis leh. Siapa Cunda masak? Sese. Kesaksian dulu dari Ibu. Oh, berdoa kesaksian. Ayo, siapa? Esther berdoa kesaksian. Oke, mari kita berdoa guys. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke yang surga. Terima kasih Tuhan karena Kau masih menyertai lagi kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena firman yang sudah kami dengarkan tadi. Kami akan melanjutkan untuk sharing Tuhan. Kiranya Engkau bersama dengan kami agar kiranya kami dapat dikuatkan dengan sharing sebentar. Terima kasih Tuhan supaya yang sisa malam hari ini kami serahkan dalam Tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ayo kita buka kesaksian ini dengan keluarga Mambuk Korengkeng. Dipersilahkan. Siapa yang turun ada? Nyanyi dulu dong. Tapi, oh ada. 12. Saya mau cerita. Nyanyi dulu Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Jangan nyanyi semua mau hancur. Banyak delay. Happy birthday. Happy birthday to you. Lalu. Birthday to you. Happy birthday. Lilinnya. Mau ulang Michelle? Sudah asalnya yang sinkron. Iya, nyak sing. Ingrid juga, Ingrid sendiri. Jangan. Biar kesaksian dulu dari Ibu dan Bapak. Ibu dulu, ibu. Bapak dulu. Ibu dulu. Ulang tahun. Ibu dan tahun. Stop record guys, astaga.